Kira-kira panjenengan ikhlas enggak dikatakan tidak dzurriyyah Rasul? Ya. Ikhlas enggak? Ya, ana ikhlas, ana rela. Ikhlas kan, Bib? Lah ya. Mana kabar, Bib? Alhamdulillah. Iya, Bib. Habib tinggal di mana, Habib? Ada di Palembang. Oh, Palembang. Palembang, mampir Gus. Masya Allah, Masya Allah. Ana uhibbuka, Habib. Ya. Ana uhibbuk. Habib, namanya siapa? Ya, kasih lagi. Ana Ubaidillah. Ubaidillah. Sudah lama minum, lama ya. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan, Bib. Ana uhibbuka, Bib. Saya itu Aduh, bisa aja jadi nanti ya bisa bahasa Arab kayak gitu tuh. Anak miskin ada kalau bahasa Arab dulu kok. di sini sering banyak habaib silaturahim di tempat sini, Bib. Banyak. Iya, Bib. Oh, Habib, Habib kok namanya Ubaidillah? iya. Padahal Ubaidillah itu nama gembong anu loh, apa itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul loh. Iya, nggak peduli kita kan nggak itu kan kita kan nggak diajarin buat dendam. Itu bukti sebagai kita juga bahwa kita dendam sama orang. Iya, Bib. Tapi Rasulullah juga orangnya tidak pendendam, Bib. Tapi nama putra-putra Rasulullah tidak ada yang diberi nama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang yang dimurka oleh Allah. Sebagaimana Ubaidillah juga orang yang pernah dimurkai oleh Allah. Gara-gara mereka adalah orang otak pembunuh dzurriyyah Rasul, Bib. Iya. Saya kemarin itu buka-buka sejarah, Bib. Buka-buka sejarah. Orang yang namanya Ubaidillah, Bib. Itu berkehidupan pada zaman apa itu Karbala. Itu Ubaidillah dan Ubaidillah bin Ziyad dan juga apa itu Yazid bin Muawiyah bin Sufyan. Itu gembong, apa itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul. Ini kelihatannya sangat nggak baik kalau ada dzurriyyah Rasul kemudian memberi nama anak namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah ini adalah gembong otak pembunuh dzurriyyah Rasul, Habib, di Karbala, Habib. Tapi Habib ngerti nggak kalau apa Ubaidillah itu adalah gembong apa itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul, ngerti nggak? Tahu secara ini kan sekilas tahu. Tahu kan, Bib? Itu kemudian. Iya, Bib. Kalau tahu Ubaidillah itu adalah otak gembong pembunuh dzurriyyah Rasul, mungkin nggak Habib nanti kalau punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah? Oh, anak yang ada ini anak kasih Ahmad Mundur. Oh, Ahmad Mundur anaknya. Oh ya. Iya. Ini Buatnya soal iya, ini anak-anak saya nggak ada yang saya beri nama Ubaidillah, Bib. Karena Ubaidillah ini adalah apa itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul. Saya saking cintanya sama Rasulullah, anak saya semuanya saya beri nama dzurriyyah Rasul. Ada Halimati Sa'diyah, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Ali, ada Aisyah, ada Umar, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain, ada Umamah, ada Abdullah. Nah, tidak ada satupun yang saya beri nama Ubaidillah, Habib. Iya, karena Ubaidillah itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul. Bahkan di waktu Sinan bin Anas membawa kepalanya Sayyidina Husain, orang yang namanya Ubaidillah itu Bib, itu apa itu lalu memainkan tangannya di kepalanya Sayyidina Husain. Bahkan Ubaidillah mengambil tombak dengan pakai gagangnya, tombak itu ditusuk-tusukan di kepalanya Sayyidina Husain, Bib. Ini saking cintanya saya sama dzurriyyah Rasul, nyampe-nyampe anak saya dan anaknya semua santri alumni, semuanya saya larang menggunakan nama Ubaidillah, Bib. Iya, makanya nanti kalau bisa, Bib, anak cucu panjenengan jangan diberi nama Ubaidillah, Bib. Itu gembong pembunuh dzurriyyah Rasul, Bib.
Lagi pula Bib, apa itu yang namanya Ubaidillah yang diklaim oleh Syekh Ali As-Sakron yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad. Itu fiktif, Bib. Setelah saya teliti di beberapa kitab, kitab sezaman yang pada kurun 400, tidak ada satupun kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Karena Sayyid Ahmad itu putranya cuma 3 doang, Muhammad, Ali, sama Husain. Jadi di kitab-kitab yang sezaman itu, Bib, tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad, Bib. Ya, ada kutipan lain dari penjelasan Muhammad itu bahwa bapak ini siapa hijrah ke mana ke Sopur itu akhirnya keluar lagi. Iya, Bib. Punya Ya. anak Abdullah dan Abdullah. Iya, Bib. Tapi tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya nama anak Ubaidillah, Bib. Tapi secara logika, Bib, nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama, sebuah nama yang nama itu pernah membantai Dzurriyyah Rasul di zaman Karbala. Gitu, Bib. Jadi nggak mungkin. Jadi Sayyid Ahmad nggak mungkin memberi nama dengan sebutan Ubaidillah, di mana Ubaidillah ini adalah gembong pembunuh Dzurriyyah Rasul pada zaman Karbala. Sebagaimana Rasulullah dan juga anak cucunya tidak pernah memberi nama anak-anaknya, cucu-cucunya dengan sebutan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah orang yang dimurka oleh Allah dan mereka tidak mengikuti apa itu ajaran-ajaran Rasulullah. Sebagaimana Ubaidillah. Ubaidillah dulu juga gitu. Mereka mengadakan pertempuran hebat pada zaman Karbala. Bahkan tidak kurang dari 72 Dzurriyyah Rasul dan juga para sahabat Dzurriyyah Rasul itu dibantai sama Yazid bin Muawiyah dan juga Ubaidillah bin Ziyad. Iya. Nah, sekarang mau nanya Gus. Ya, Bib. Itu kalau Imam Mahdi itu kan keturunan Rasulullah kan? Iya, Bib, benar, Bib. Nah, itu dari keturunan Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan? Itu Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah dan semua sanad-sanad mereka itu ditutup semua, Bib. Karena sesungguhnya Dzurriyyah Rasul yang benar-benar Dzurriyyah Rasul setelah terjadinya perang Karbala, semua Dzurriyyah Rasul itu, Bib, itu nama-namanya dirahasiakan semua, Bib. Karena apa itu khawatir kalau ada pembantaian terulang, Bib. Jadi sampai sekarang Itu pada zaman itu kan. Iya, Bib. Mulai dari zaman ini kan merupakan kebanyakan udah ya sekarang ini yang ngaku sebagai nabi, sebagai nabi-nabi Tuhan, sebagai nabi. Iya, Bib. Kebanyakan sudah sebagai hal-hal yang biasa aja gitu. Iya, Bib. Iya, Bib. Kalau orang dulu, orang nabi lalu perangin, langsung berburu. Sekarang udah kayak biasa. Iya, Bib. Jadi gini, Bib, Imam Mahdi itu dzurriyyahnya Rasulullah, tapi dari dzurriyyah yang semuanya tawadhu, Bib. Dari dzurriyyah Rasul yang semuanya tawadhu, yang tidak pernah membanggakan dan menyombongkan nasab, Bib. Kalau mereka menyombongkan dan membanggakan nasab, menyombongkan nasab, itu justru itu tidak dzurriyyah Rasul, Bib. Karena di Al-Quran Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Dan setahu saya, Bib, orang yang membanggakan nasab dan silsilah itu adalah iblis, Bib. Iblis itu membanggakan silsilah mereka, Bib. Dalam firman-Nya, "Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih utama daripada Adam. Aku tercipta keturunan dari api, sedangkan Adam itu berketurunan dari tanah. Ini iblis itu selalu membanggakan keturunannya, Bib. Itu dalam rangka untuk mencari penghormatan, kemuliaan, dan juga cari uang di tengah-tengah masyarakat supaya menjadi pengakuan di tengah-tengah umat, Bib. Iya, Bib. Jadi kalau benar-benar Dzurriyyah Rasul, Bib, mereka itu akan selalu merendah serendah-rendahnya. Kesibukan mereka akan memuliakan umat, memilihkan umat yang terbaik, dan mereka tidak akan dawir, tidak akan minta-minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain, Bib. Karena Dzurriyyah Rasul ini dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Jadi keluarga Rasulullah ini luar biasa, semuanya baik. Nyampe Rasulullah mengatakan bila mana Fatimah itu mencuri, tentu kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya Dzurriyyah Rasul itu, Bib, tidak ada yang mencuri, Bib.
Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang anu. Buktinya Rasulullah mengatakan apabila Fatimah mencuri, tentu potong tangannya. Artinya tidak mungkin duriya Rasul mencuri gitu, Bib. Walaupun toh duriya Rasul itu adalah tidak maksum. Mencuri, makanya dicontoh anak terus karena kita bahwa ayah Fatimah itu nggak mungkin mencuri, nggak mungkin. Iya, Bib. Ya, Bib. Ya, Bib. Makanya duriya Rasul itu nggak pernah mencuri, Bib. Itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah, Bib. Itu kan kalau yang mencuri itu kan oknum itu kan bukan ini kan ini polisi. Iya, Bib. Polisi itu Iya, Bib. yang namanya polisi itu kan mengayomi apa ini yang baik-baik lah banyak. Cuman kalau ada polisi yang narkoba yang ini apa dibilang polisi juga kita itu belum masih. Iya, Bib. Kayak ini begini juga baik bapak juga apa manusia juga. Iya, Bib. Begini aja. Iya, Bib. Jadi dari hasil penelitian saya, Bib, setelah kami belajar di beberapa kitab sezaman yang kuat tuntas tentang apa itu duriyahnya Rasulullah, itu di kitab-kitab karya-karya ulama pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, Bib, itu tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Ya. Nah, sehingga apa itu Ba'alawi itu tapi Ba'alawi itu tidak duriyah Rasul, Bib. Nah, gimana menurut penanggapan Habib dari hasil penelitian saya semacam ini, Bib? Coba, menurut pendapat panjenengan gimana, Bib? Gimana? Hasilnya? Itu tadi apa itu saya kan meneliti di beberapa kitab karya tulis ulama yang sezaman. Pada kurun apa itu 400, 500, 600, 700. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Tidak ada. Bagaimana menurut pendapat Habib? Iya, kalau menurut anak setiap yang kita tahu, tapi yang di dunia ini kan masih banyak kitab-kitab yang lain kita belum tahu. Sekarang bukan mau belain kita ya. Ya, Bib. Sebenarnya kalau ngomongin ilmu Allah itu sangat luas. Apa yang nanti belajar itu belum ada apa-apanya dengan ilmu Allah. Maksudnya, karena kita kebanyakan jelas saya itu dirahasiain Allah Ta'ala. Kan gitu. Ya, Bib. Nah, sekarang dari keturunan Ahmad bin Ubaidillah bin Ahmad itu kan banyak keturunan yang benar. Ya, Bib. Yang banyak yang menciptakan apa kita ya, Bib, benar, Bib. apa ini kalau yang dulu yang anda tahu itu banyak kan orang ahli Ya, Bib. yang menciptakan karya-karya kan sekarang ini. Ya, Bib, benar, Bib. Iya, Bib. Tapi dari hasil penelitian saya, Bib, tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ubaidillah putra dari Ahmad bin Isa, Bib. Iya, nah itu ada di YouTube, ada di YouTube, ada apa di daerah Palembang, ada bukan Palembang apa itu orang sama ini jadi Palembang apa di mana nggak tahu. Yang bilangin ada satu kitab yang nggak terbuka oleh Kiai Imam. Ya, kitab apa, Bib? Kitab apa, Bib? Bahwa yang menerangkan bahwa anak nggak tahu, anak kan ada orang bilang anak kan kalau ada ngomong bisa ngomong kita berarti bisa ngomong bahasa Arab apa? Iya, Bib. Bahkan di dalam kitab Al-Ghurar, Bib, setelah saya teliti, Bib, apa itu nasab Ba'alawi menyambung ke Rasulullah itu dari hasil mimpi, Bib. Padahal mimpi itu kan tidak bisa dibuat untuk batu loncatan hukum. Ya, Bib. Sekarang ini kan banyak yang apa? Yang doi istilahnya hukum doi semua. Jadi rata-rata yang ini doi karena tidak melalui dari Imam Ahmad apa Imam Bukhari gitu kan. Ya, Bib, ya, Bib. Nah, sekarang ada hal-hal yang memang dari mimpi tapi masih dipakai oleh orang sekarang ini. Ya, Bib. Coba Habib, menurut pandangan Habib, saya kan dari hasil penelitian saya, Bib, dari beberapa kitab, saya tidak pernah menemukan sebuah karya tulis ulama yang sezaman pada tahun 400, 500, 600, 700. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad itu mempunyai anak namanya Ubaidillah.
Kemudian saya meyakini bahwa Ba'alwi itu tidak dzurriyyah Rasul. Bagaimana pendapat Habib? Keyakinan saya seperti ini kira-kira dosa enggak? Enggak dosa. Sekarang ini yang dosa itu yang repot itu. Kalau misalkan antum berkeyakinan itu, tapi antum menyebarkan, nah itu menyebarkan itu tahu-tahunya antum salah. Nah itu kan dosa di situ. Jadi dosanya dia gitu. Padahal saya sudah istihad, Bib. Saya sudah istihad, sudah meneliti, Bib. Iya, itulah apa yang kita istihad ini. Itu kan Allah alam. Sekarang gini aja, antum percaya dah sama Habib Indonesia nih. Di rumah saya banyak Habib yang silaturahim sini, Bib. Bahkan anak saya juga belajar di Tarim, Bib. Saya juga belajar juga belajar juga sama Habib. Tapi dari hasil penelitian saya tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad bin Isa Al-Rumi itu. Sehingga saya simpulkan bahwa Ba'alwi itu nasabnya terputus gara-gara tidak ada satupun kitab yang mengatakan seperti itu, Bib. Jadi saya mengatakan semacam ini tidak bisa, Bib, ya? Oh ya nggak bisa. Antum sebelum ada Kiai Imat ini, emang apa orang-orang dahulu itu kan minta sama Kiai Imat sekarang ini? Karya apa yang udah dikeluarkan sama Kiai Imat itu? Karya apa yang udah keluar dari Kiai Imat? Ini saya meneliti sendiri, Bib, tidak dari Kiai Imat, Bib. Saya meneliti sendiri. Setelah saya teliti dari beberapa kitab, tidak saya temukan satupun karya tulis selain karya tulisnya Syekh Ali Habib bin Abi Bakar As-Sakron yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Sehingga kami simpulkan bahwa sanad Ba'alwi itu terputus. Tapi saya, Habib, masih tetap cinta sama Habib. Saya masih cinta sama Habib. Buktinya saya sering transferi ke sama Habib. Saya masih cinta. Bahkan besok call-nya Habib Ali Al-Khabsi di Solo, saya juga menghadiri, saya sama santri-santri. Iya, artinya begini, Bib. Saya mengatakan bahwa Ba'alwi itu sanadnya terputus, itu bukan berarti terus saya ini menjelek-menjelekan Habib, itu enggak. Saya tetap masih cinta sama Habib dan sanad saya juga ke Habib juga banyak. Karena saya punya sanad Simtuduror, saya dari Habib Anis dari Habib Alwi dari Habib Ali Al-Habsi yang punya karya tulis Simtuduror itu. Dan saya juga berguru dengan Habib Halwi bin Hasan Al-Idrus. Dan juga kemarin saya juga belajar sama Habib Umar walaupun hanya 10 hari di Tarim mengikuti kajian beliau. Artinya saya ini mengatakan bahwa sanad Ba'alwi terputus bukan berarti saya membenci dan saya melakukan perlawanan kepada mereka, itu tidak, Habib. Jadi cinta kami tetap lanjut. Saya juga masih senang sama Habib Ubaidillah dan saya juga masih tetap transferi panjenengan. Iya. Oke, Habib. Iya, ini Gus. Apa dosa nggak antum sekarang ini mengatakan berpendapat berdasarkan yang antum kaji, yang antum pelajari sekarang ini? Iya, Bib. Antum masih menyatakan bahwa ini Habib, apa itu nggak dosa? Nah, tadi Habib bilang tidak dosa karena itu sebuah penelitian saja. Iya, itu nggak dosa. Nah ya, artinya kalau tidak dosa kan berarti kan tidak keluar dari aturan syariat itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad yang mengatakan kita yang tidak percaya dengan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasul maka keluar dari Islam, itu kan nggak benar itu. Karena rukun Islam itu setahu saya tidak ada satupun yang mengatakan harus mengimani tentang silsilahnya Ba'alwi itu. Benar, ya. Nah ya artinya kan tidak merontokkan keislaman saya, tidak merontokkan keimanan saya, tidak merontokkan kecintaan saya dengan para habaib, ya kan, Bib? Iya. Nah ya. Apa yang kita yakinin, tapi kita keluar dari mulut kita itu
lain dari apa yang kita yakini. Bahwa Fulan ini bukan Habaib, ini bukan Surya, ya nggak? Tapi itu menyebutnya ini Habib. Dosa nggak? Ya kalau mereka yakin kalau itu dzurriyyah Rasul, kemudian mereka mengadakan penipuan bahwa mereka tidak dzurriyyah Rasul, ya dosa Habib, karena mereka mengadakan penipuan. Tapi kalau sudah hasil penelitian melalui fatwa-fatwa beliau sudah meneliti dari beberapa silsilah yang nggak tidak dosa Habib, tidak dosa Habib. Seperti contoh ada orang mengatakan bahwa panjenengan tidak dzurriyyah Rasulullah dengan alasan-alasan tertentu, tidak dosa. Tapi kalau sudah ngerti kalau panjenengan dzurriyyah Rasul dengan sanad-sanad yang menyambung ke Rasulullah, kemudian tidak meyakini dengan ingkar dengan dzurriyyah Rasul, lah ini bermasalah juga gitu. Tapi kalau dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan juga dari hasil penelitian saja. Artinya apabila beliau itu menemukan kitab sejaman yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad mempunyai anak Ubaidillah, insya Allah beliau juga Habib menerima juga. Cuma kan ada satu sisi yang patah akibatnya oleh Kiai Imad. Dia sekarang ini dia bahwa ilmu Allah itu sudah dia kuasai. Padahal itu baru seperpersennya bahwa dari ilmu Allah. Anak kalau setiap mau mencerita bisa seseorang, bisa zaman-zaman tertentu, itu anak bilang bahwa adalah kita bukan orang yang menyaksikan pada saat dahulu. Ya, apakah ini bakal gimana? Kita menyaksikan karena yang perempuan zaman kita yang tahu hanya Allah, yang tahu persisnya cerita sebenarnya Allah. Iya, Bib. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu itu dalam itu ini nggak bisa gitu. Karena kita ini hanya manusia, bukan saksi ahli pada zamannya. Iya. Gitu. Seumpamanya Habib, mau tanya Habib, seumpamanya kemudian setelah panjenengan sudah tak beritahukan bahwa panjenengan itu silsilahnya tidak nyambung ke Rasulullah, alasannya tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra daripada Sayyid Isa, seumpama ya Habib ya. Kemudian panjenengan sudah tahu kalau panjenengan tidak dzurriyyahnya Rasul. Kira-kira panjenengan ikhlas enggak dikatakan tidak dzurriyyah Rasul? Ya. Ikhlas enggak? Ya, ana ikhlas, ana rela. Ikhlas kan, Bib? Lah ya. Ana ikhlas Allah. Lah ya, artinya seumpamanya diputuskan bahwa Ubaidillah tidak putra Sayyid Ahmad semisal, sehingga panjenengan punya pengetahuan bahwa Ba'alwi itu tidak dzurriyyah Rasul. Silsilah panjenengan yang panjenengan sodorkan ke saya itu toh tidak benar semisal. Maka panjenengan ikhlas kan? Artinya kalau panjenengan ikhlas kan tidak merontokkan tentang kemuliaan panjenengan, karena kemuliaan orang itu kan di ketakwaan seseorang, bukan pada silsilah dan nasab. Ani nggak peduli ya, mau percaya mau enggak nggak peduli ya. Iya, Bib. Iya, Bib, benar, Bib. Salut, Bib. Saya sangat salut sama Habib yang luar biasa, yang tidak pernah peduli dengan dianggap orang itu dzurriyyah Rasul, monggo, dianggap juga monggo. Karena sesungguhnya kemuliaan tidak pada nasab, tapi kemuliaan pada ketakwaan. Ya kan, Bib? Iya. Oke, Bib. Saya tetap cinta sama Habib karena Habib orang Islam dan saya merasa Habib adalah saudara saya. Oke, Bib. Saya juga masih istiqomah transfer Habib. Nanti kalau Habib yang butuh uang ya juga masih saya transferin Habib. Kalau punya, kalau nggak punya ya mohon maaf. Ya, Bib ya. Kalau ada sana kata ya nanti makhluk ada doi pada ada di banyak nggak belajar nggak sekolah kayak antum santai itu enggak ada nih. Ya, Bib. Gitu. Jadi ya mohon maaf aja kalau ada suasana kata bahwa untung kita bertemu jadi Ya, Bab. suasana tingkah gitu ya. Habib tasati bilokatil Arabiyah amla, Habib. Habib tasati bilokatil Arabiyah. Aneh nggak bisa aneh kerja. Habib nggak pernah mondok.
nggak pernah mondok, Pak. Nggak pernah. Masya Allah, Habib. Bib, kesini aja, Bib. Mondok di tempatku, nanti tak ajarin kita, Bib. Iya, sendiri ini karena satu itulah nggak bisa bahasa Arab mundur. Ya itu syaratnya harus mondok lah itu. Iya. Lah kesini aja, Bib. Oh, Habib punya putra berapa ini? Anak putra satu, putri dua. Putra 1, putri 2. Istri Habib berapa? Anak kami lima, Istrinya berapa, Habib? anak Firo kemarin itu. Oh, Habib Firok, pegatan. Saya kesini aja, Bib. Istrinya, Bib. Kok istrinya, Re? Nah, anak-anaknya bebas kesini, Bib. Mondok sini, Bib. Nanti ngaji sama saya, Bib. Tak ajarin nanti. Nanti tak beritahukan kitab-kitab yang menerangkan tentang nasab. Oke, Bib? Oke. Oke. Santai, Bib, ya. Semoga Habib disehatkan oleh Allah. Tetap iman, Islam, ihsan. Selalu bahagia. Dan jangan melupakan saya, Bib. Kelak apabila Habib masuk surga, tolong ya, Bib. Ya, Bib, siap, Bib. Oke, gitu dulu, Bib, ya. Ini dulu, Bib, ya. Oke, ya, ta'adan, Bib, ya. Yuk, Bib. Yuk, apaan, Bib? Yuk, syukron. Assalamualaikum.